Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan share lagi kegiatan aku. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum lanjut ke videonya, boleh yuk kita absen dulu. Dari mana aja nih teman-teman yang udah hadir nonton video aku ini? Boleh tulis di kolom komentar. Oke, masih seperti biasa di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi. Dan ini tadi aku habis pulang belanja, belanjanya juga cuma telur aja nih. Nah tadi aku beberes dulu untuk perabotan yang udah aku cuci-cuciin, tapi untuk pantat pancinya belum sempet aku gosok ya teman-teman. Karena emang kalau gosokin pantat panci itu butuh waktu, ya lumayan lah. Nah ini aku beli telur, aku beli itu 50.000 ya teman-teman. Untuk harga per kilo di tempat aku sekarang Rp27.000. Kalau di tempat teman-teman berapa nih harga telur per kilonya? Seperti biasa ya, telur ini selalu aku cuci dulu sebelum nanti aku masukin ke kulkas. Tapi untuk kali ini telur nggak aku masukin ke kulkas karena hari ini aku bakalan bikin resep telur gulung yang banyak banget teman-teman tanyain ya. Gimana cara bikin telur gulung ala aku supaya nggak pecah. Dan kali ini aku mau bikin resep telur gulung buat teman-teman semua. Semoga video kali ini bisa jadi ide jualan ataupun inspirasi cemilan teman-teman di rumah. Oke, yang pertama di sini aku bakal bikin sambal cocolnya dulu. Ada 3 buah cabai pedas, 3 buah bawang merah, 3 buah bawang putih, 1 sendok makan garam, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh micin, dan setengah sendok teh kaldu jamur. Teman-teman bebas mau pakai kaldu jamur atau apapun. 500 gram saus tomat, 250 gram saus cabai, dan di sini ada air. Patokan aku adalah gelas ini, kalau di total keseluruhan antara 690 sampai 700 ml air. Oke, untuk pembuatan saus cocolnya di sini wajib banget cabai bawangnya itu digoreng dulu supaya nanti wanginya lebih harum dan rasanya jauh lebih enak. Nah, kalau dirasa udah matang langsung aja di sini mau aku halusin. Dan kita campur dengan bumbu yang lainnya. Ada 1 sendok makan garam, 2 sendok makan gula pasir. Ada juga di sini aku kasih micin 1 sendok teh, dan ini setengah sendok teh kaldu. Teman-teman bebas mau pakai kaldu rasa ayam, rasa jamur ataupun rasa sapi bebas. Yang terpenting kita kasih micin dan juga kaldu. Kenapa harus keduanya? Karena biasanya kalau resep abang-abang di luar sana dia selalu pakai micin. Ini adalah resep biasa orang jualan, tapi kalau teman-teman untuk dikonsumsi sendiri, dikonsumsi pribadi, mau di skip untuk micinnya, nggih monggo silahkan. Oke, ini udah halus semuanya, sekarang ini bakalan aku tumis lagi. Nah, mungkin banyak teman-teman yang berpikir kenapa udah digoreng lagi, tadi kan cabenya udah matang. Nah, disinilah kuncinya teman-teman. Jadi sambalnya ini kita tumis sampai dia teksturnya gulali seperti ini ya. Karena tadi kita udah pakai gula, jadi dia pasti bakal merekat seperti ini. Istilahnya biar jadi seakan seperti karamel. Setelah itu kita masukin air dulu. Di sini untuk pertama aku masukin airnya hanya 2 gelas dulu. Nah, alias ya kira-kira sekitaran 450 ml gitu ya. Lanjut setelah itu di sini aku masukin saus cabenya dulu. Ini saus cabai 250 gram dan juga kita masukin saus tomat 500 gram. Untuk merek sausnya teman-teman bebas mau pakai merek apapun. Tapi recommended dari aku adalah saus Del Monte. Dia rasanya enak ya. Tapi katanya dengar-dengar produk saus ini sekarang udah diboykot. Jadi mohon maaf bila mana aku masih menggunakan produk ini karena ini masih ada stok di rumah aku. Insya Allah nanti kalau ini udah habis aku bakal berpaling ke saus merek yang lainnya. Oke ya, jadi ini saus kita masak sampai dia mendidih, sampai dia kecampur rata. Dan ini di akhir-akhir sebelum dia bakalan kita angkat atau kita pindahin ke tempatnya, kita masukin lagi 1 gelas. Jadi jangan semua airnya dimasukin langsung ya. Kenapa kita masukin air yang bertahap? Supaya kita tahu kadar kekentalan dari saus cocol ini. Saus cocolnya jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu encer. Pokoknya teksturnya harus pas. Dan jangan lupa diicip rasa. Ini aku bikinnya sekalian banyak ya. Jadi buat teman-teman yang mau coba jualan telur gulung juga, semisal nih nggak mau terlalu capek, jadi bisa langsung bikin sausnya banyak, bisa disimpan di kulkas
seminggu sampai 10 hari dia masih kuat. Kalau misalnya masih ada sisa, teman-teman sebelum dijual lagi bisa diangetin terlebih dahulu. Oke, ini udah mateng ya. Sekarang bakalan aku pindahin ke dalam wadah. Nah, sekarang ini aku pindahin dan kita biarin dulu dia sampai hangat-hangat kuku atau dingin seperti itu supaya lebih enak dinikmati. Just info, setelah kita hangatkan seperti ini nanti dia teksturnya akan sedikit mengental. Oke, sekarang saus bakal aku sisihkan terlebih dahulu, kita biarin. Next, sekarang aku bakal bikin ke bintang utamanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik utamanya yaitu telur gulung. Di sini aku udah siapin 10 butir telur ayam fresh yang harus fresh ya, jangan keluar dari kulkas, dan 1 sendok makan munjung tepung tapioka, tepung aci atau tepung kanji sama aja, yang penting 1 sendok makan munjung seperti ini. Fungsinya untuk apa Mbak? Nanti bakal aku jelasin. Lanjut, di sini ada kaldu ayam. Di sini aku pakai yang 1 bungkus kemasan 8 gram. Dan ada juga tambahan air suhu ruang, jangan air dingin, jangan air hangat. Di sini ada 40 sendok makan air putih. Nah, kuncinya perbandingannya adalah 1 telur ayam sama dengan 4 sendok makan air putih. Karena di video kali ini aku mau bikin 10 telur ayam, jadi perbandingannya adalah 10 telur ayam dikali 4 sendok makan air sama dengan 40 sendok makan air. Nah, semua ini kita pecahin telurnya dan di sini aku masukin hanya kaldu ayam dan air sekaligus. Nggak pakai garam, Mbak? Nggak. Takaran ini udah pas tanpa kita tambah garam. Nah, kuncinya adalah teman-teman ngocoknya harus pakai pengocok telur atau wish seperti ini. Jangan pakai mixer, jangan juga pakai garpu. Capek yang ada ya kalau pakai garpu. Nah, di sini aku pindahin wadah karena ini kurang besar. Enak lagi kalau ngocoknya itu di teko yang tinggi gitu ya teman-teman, yang dalam, jadi ngocoknya itu lebih puas. Oke, jangan sampai ketinggalan 1 sendok makan tepung tapioka, tepung aci atau tepung kanji kita masukin. Kenapa kita pakai tepung kanji Mbak Nia? Di sini kuncinya teman-teman. Tepung kanji sendiri di sini fungsinya untuk mengikat atau merekatkan supaya nempel ke lidih ya. Jadi fungsinya nggak ada yang lain supaya dia nempel ke lidih. Dan ini kita kocok sampai dia teksturnya seperti ini, keluar busa, nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental juga. Terlalu encer, khawatirnya nanti dia itu pas kita siram ke minyak panas dia pecah, nggak mau nempel. Kalau terlalu kental juga, masih kental gitu teman-teman, kalau disiram juga ke minyak panas yang ada dia malah jadi telur dadar. Nah, ini juga disiapin ya untuk tusuk satenya. Untuk telur gulung yang aku contohin ini adalah harga jual Rp1.000. Di setiap gulungnya teman-teman hanya butuh 2 sendok makan telur. Nah, kita jangan pakai yang lancip ya, kita pakai yang tumpul untuk menggulungnya. Cara gulungnya seperti ini, kita tarik ke depan terus sambil tangan kita muter terus. Kalau udah seperti ini, kita tap ke pinggiran wajan yang nggak ada minyaknya supaya minyaknya itu bisa turun ya. Nah, ini adalah bentukan dari telur gulung aku. Ini bisa dilihat rapi seperti abang-abang di pinggir jalan. Lanjut, aku mau kasih lihat seperti ini. Kita selalu 2 sendok makan aja ya kalau untuk harga Rp1.000. Kalau untuk harga 2.000 teman-teman bisa dijadiin 3 sendok setengah sampai 4 sendok makan. Nah, mungkin banyak teman-teman yang masih kesusahan cara menggulungnya. Tipsnya adalah kuncinya minyak harus panas, tapi bukan yang benar-benar panas ya. Setelah dimasukkan seperti ini, biarkan 7-10 detik baru kita gulung seperti ini. Gulungnya pas si tusuk sate itu masuk ke dalam, kita dorong ke depan dan sambil tangan kita gerak gulung terus, ditarik ke pinggiran wajan ya teman-teman. Bisa dilihat seperti ini, tangan aku pas narik itu langsung gulung ya jarinya. Yang kita pakai adalah ibu jari, telunjuk, dan juga jari tengah. Nah, itu dia harus terus gulung seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri, ini kalau teman-teman perhatikan, cara nuangnya juga kita nggak boleh asal ya. Jadi emang sengaja nuangnya itu harus diangkat tinggi seperti itu, bukan tanpa alasan. Karena kalau telur gulung kita angkat gitu, otomatis dia pecah kan. Kalau semakin telur itu pecah buyar, semakin dia mudah untuk digulungnya. Walaupun di situ kita hanya pakai 2 sendok makan telur.
Nah, jadi seperti ini. Tingkat tingginya seberapa Mbak? Setinggi harapan kita ya. Pokoknya dikira-kira aja 30 sampai 50 cm gitu kita ngangkatnya. Kalau misalnya kita ngangkatnya semakin tinggi, dia semakin mudah untuk pecah ya teman-teman. Jadi kalau udah dia buyar seperti itu, otomatis gampang untuk digulungnya. Nah, bisa dilihat sendiri bagaimana cara aku saat nuang dan saat gulung si telurnya ini. Emang tangan aku agak naik ke atas gitu ya teman-teman. Supaya teman-teman lebih paham bagaimana cara kalau kita nuang telurnya itu. Nah, jadi seperti ini bisa dilihat sendiri, aku nggak langsung gulung, aku biarin dulu. Kalau misalnya dia udah agak kering, biasanya kalau telur gulung itu udah mau kering, dia itu bakal menepi ke pinggir gitu teman-teman ya. Jadi itu jauh lebih mudah untuk kita gulungnya. Nah, bisa dilihat seperti ini cara menggulungnya. Ditarik ya ke depan gitu sambil jarinya ikut gerak terus. Kalau teman-teman jarinya masih kaku ya nggak apa-apa, namanya juga kalau misalnya baru belajar masih butuh untuk diasah. Nah, ini aku juga mau kasih tips, semisal teman-teman udah lihai, udah pro, udah mahir, bisa juga menggunakan botol ya teman-teman. Di sini aku pakai botol bekas air mineral, ini udah aku cuci bersih. Di sini aku hanya mencontohkan aja ya. Ini aku pakai corong biru. Dan untuk tutupnya, ini udah aku lubangin, kita lubangin satu aja. Tips yang paling cepat juga kalau teman-teman mau lebih cepet ya, telurnya bisa dimasukin, bumbunya dimasukin, lalu tinggal dikocok kayak gini aja. Nah, ini kalau yang udah lihai, dia udah bisa mengira-ngira kira-kira dengan harga jual Rp1.000 atau Rp2.000 itu dia nuangnya seberapa. Nah, bisa dilihat sendiri ya, ini kita pakai botol juga hasilnya masih sama, bisa digulung. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan aja, mau pakai sendok atau mau pakai botol seperti ini. Hayo, gimana nih teman-teman, adakah yang sudah tertarik untuk bikin usaha telur gulung ini? Bisa dijual di depan sekolah SD nih, di sekolah madrasah pengajian, dijual di harga Rp1.000, ini udah digemarin banget sama anak-anak. Apalagi sekarang udah masuk musim penghujan, ini cocok banget untuk cemilan di rumah sambil dicocol pakai saus, makanya anget-anget bareng keluarga, ini cocok banget. Dan ini aku udah selesai gulungnya. Dari satu resep yang aku bagikan ini alias 10 butir telur ayam, aku bisa menghasilkan 58 tusuk telur gulung. Kalau dijual di harga 1.000, ini udah dapat Rp58.000 ya teman-teman. Nah, untuk telurnya sendiri kira-kira tadi itu Rp16.000 ya. Kalau aku pakai 10 butir telur, bisa dilihat sendiri dari 10 butir telur ini nggak ada yang gagal sama sekali teman-teman. Nah, ini untuk sausnya udah bisa dilihat sendiri, dia udah dingin, hangat-hangat kukus ya. Ini dia teksturnya agak mengental, jadi teman-teman sebelum digunakan boleh diaduk terlebih dahulu. Nah, saus ini bisa kita simpan di kulkas seminggu sampai 10 hari dia masih kuat. Semisal teman-teman nggak habis, bisa diangetin lagi. Kalau tips dari aku, sebaiknya ngambil sesuai kebutuhan dulu, jadi biar nggak ngacak. Nah, telur gulung itu paling enak kalau dimakannya dimasukin plastik seperti ini. Biasanya kalau aku jajan telur gulung di CFD itu biasanya pakai plastik dan juga langsung disiram pakai saus cocolnya kayak gini. Siapa nih yang hobinya jajan telur gulung kayak aku pakai plastik kayak gini terus minta sausnya yang banyak sambil diaduk? Rasanya enak banget, apalagi kita makan anget-anget, cocok banget nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim, saatnya ngeracunin teman-teman semua biar bisa bikin telur gulung di rumah sendiri, apalagi kalau bisa untuk ide jualan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Teman-teman jangan bosan ya nontonin video aku. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel YouTube aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa bantu subscribe-nya, nyalain tombol notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!